Sadewa gitu dengan gestur yang bisa membaca ini implikasinya, kemudian apa penerimaan masyarakat, dan tentu saja menjadi ekspektasi yang seperti apa ke depannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi kita jeda dulu ya, Mas Agung, Mas Riko, dan juga Mas Herkawi. Dan pemirsa, Indonesia Kita akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan regulasi yang mengikat 145 regulasi. Instruksi Bapak Presiden dan 5 perusahaan total 100% palsu. Kemudian selebihnya mereka hanya kandungannya 70% dari standar. Ini kita serahkan penegak hukum. Ini sudah tersangka. Kemudian distribusi pupuk. Ada, ini penting, seluruh distributor pengecer kami himbau jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut. Minggu lalu kita cabut 2039 kios pengecer, itu kita cabut seluruh Indonesia. Tapi kalau masih ada ingin mencoba, pasti kita tindak, pasti kita cabut izinnya. Nah, kemudian sistem penyaluran kita kawal. Hari ini adalah milestone, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk sarana produksi. Ini sangat penting. Hari ini diumumkan atas arahan harga pupuk turun 20%, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira. Tahun kedua, masuk tahun kedua pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi, Bapak Prabowo Gibran. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kami umumkan, tolong seluruh yang hadir pada hari ini, PPL, Babinsa, seluruh yang hadir dicatat baik-baik. Dan nanti manakala ada yang naikkan harga pupuk, akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Akan izinnya dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal. Ini harus kita kawal. Kami pastikan ke depan, insya Allah produksi akan naik lebih tinggi, karena yang pasti adalah NTP naik, kesejahteraan petani naik, biaya produksi turun, hasil revitalisasi, hasil perbaikan tata kelola bersama seluruh direktur. Kebetulan komutnya adalah Pak, kemudian ada dirutnya Pak Dirut, Pak Rahmat, ada direktur keuangan, komisaris. Ini bukan kerja sendiri, kerja tim kita semua termasuk media. Kami tolong dicatat dengan baik, urea dari Rp2.250 per kilo menjadi 1.800, turun 450 per kilogram seluruh Indonesia. Per kilogram seluruh Indonesia. Hitungan persak urea ini dari 112.500 turun menjadi 90.000 rupiah per sak. Ini adalah luar biasa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, efektivitas, efisien dan seterusnya. Ini tidak menambah anggaran APBN. Ini tidak menambah anggaran APBN, tetapi menurunkan harga 20%. Kemudian NPK 2.300 menjadi 1.840 per kilogram. Persak NPK Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia,
160 juta warga petani kita menanti berita ini. Karena yang terjadi sebelumnya puluhan tahun adalah tiap tahun naik atau tiap 2 tahun. Sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan juga ada nomor HP, sudah ada disampaikan, munculkan ini, saudaraku, sahabatku, kalau ada yang coba-coba menaikkan dari harga yang ditetapkan pemerintah, tolong dihubungi kontak pengaduan pupuk. Jadi hubungi ini kontak pengaduan pupuk, itu pasti langsung ditindaklanjuti. Kepada seluruh saudaraku, sahabatku, perintahkan, hilangkan koruptor, mafia, hilangkan, dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik. Ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi, yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi kalau dia menjadi pegawai atau pekerjaan lainnya. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Maroke, dari Kalimantan dan Aceh, itu pendapatannya rata-rata. Ekspor kita kenapa meningkat? Kan industri dalam negeri itu agak kesulitan. Kenapa? Harga kelapa tiba-tiba naik 1.300 per kilo, 1.350. Tiba-tiba naik 5.000 sampai 10.000. Dan ada pergeseran pola konsumsi. China, India dan Eropa itu coconut meal, VCO. Ada coconut meal, kemudian VCO, agar ekspornya lebih tinggi. Tahu? Sekarang harga 1.350 per kilo. Kalau ini dihilirisasi, kita ekspor VCO dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100, itu menjadi 2.400 triliun. Itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Yang kedua, kakao coklat kita processing. Minta dielaborasikan lagi terkait dengan efisiensi yang tadi Bapak sampaikan. Ini jeli banget, ini mantap-mantap. Inilah pertanyaan yang ditunggu banyak orang. Yang pertama adalah, ini tolong dicatat, ini menarik. Ini persoalan cara. Kami tongkrongi 3 minggu bersama, ini direksi-direksi luar biasa, komutnya luar biasa, Pak Dar ini luar biasa. Nah, kita tongkrongi, perhatikan dulu subsidi di hilir. Pupuk yang ada kita subsidi di hilir. Sekarang ini kan milik negara. Apa salah? Tentu jumlahnya kecil kan? Kita hemat kurang lebih dari total 10 di akhir tahun. Yang kedua adalah subsidi itu yang ada regulasi kita adalah cost plus. Artinya apa? Kalau 10 triliun biaya operasional, 10% untungnya itu 1 triliun. Kita ini bongkar. Karena kenapa? Tidak menguntungkan negara. Contoh, pabrik tua itu lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Saya ulang, pabrik tua lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Kenapa? Karena biaya operasional pabrik ditambah 10%. Tentu menguntungkan kalau pabrik tua kan, karena biayanya banyak. Jumlah biaya ini ditambah 10%. Oke? Berarti ini yang menguntungkan bagi PT Pupuk, menguntungkan bagi petani dan negara. Akhirnya kita ubah adalah profesional, berapa biayanya, silakan operasikan sendiri. Tentu memilih pabrik baru. Kalau pabrik baru itu bisa 22%, 23%. Ini hampir separuh. Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru
5 sampai 10 tahun. Tetapi ini dirutnya dan komutnya mengatakan bisa diresmikan sebelum 5 unit sebelum 2029. Dan ini adalah revolusi luar biasa. Saya ulangi supaya pelan-pelan, supaya paham. Yang tadi bertanya, perhatikan. Dulu subsidi di hulu, di hilir, kita tarik. Di sini 44 triliun kita tarik subsidinya di bahan baku. Berarti lebih murah kan? Kita efisien. Bunga bank, kemudian yang tadi regulasi yang mengikat. Bahwa kos biaya ditambah 10%. Tentu logikanya makin tinggi biaya operasional, untungnya makin tinggi kan? Dan lebih menguntungkan pabrik, ini peraturan lama ya, pabrik yang tua, umurnya 50 tahun ya, umurnya 50 tahun lebih menguntungkan daripada pabrik yang umurnya 1 tahun. Bayangkan, ini puluhan tahun kita bongkar atas perintah Bapak Presiden. Hasilnya adalah menarik. Ada yang aku lupa satu. Sekarang turun biaya 20%. Ada tambahan volume 700.000 ton tanpa menambah biaya. Inilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden. Perintah kami langsung. Dan petani menikmati. Bahkan ada Apa dirasakan petani seluruh Indonesia, saudara-saudara kita. Turun 100 rupiah, 10 rupiah, apalagi 400 rupiah per kilo. Itu luar biasa bagi petani Indonesia. Kami punya sejarah, mau beli ubi saja 3 biji, uang saya 5 rupiah. Itu tidak cukup waktu itu. Jadi aku bisa merasakan, kami mengerti denyut nadi ekonomi petani Indonesia. Oke, ada yang lain? Itu menarik, silakan. Sebelumnya izin Bapak, selamat pagi. Saya Atwin dari Kompas TV. Apresiasi untuk paparan dan harapannya 4 tahun ke depan bisa lebih baik, Pak. Tapi terkait dengan law enforcement, Pak. Ya. Tadi disebutkan berkali-kali akan ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Law enforcement seperti apa dan kolaborasi yang dijalankan di bagian satuan tugas untuk nantinya menilik dan pastinya melakukan proses hukum. Terima kasih. Sekarang ini sudah ada evidence, sudah ada fakta, sudah ada bukti, bukan omong-omong. Tersangka hari ini pupuk itu puluhan 41. Pak Kapolri kemarin datang sini. Ini ada Satgas Pangan, ada tidak. Ini tidak main-main. Kita tindak langsung. Ini baru 11 bulan. Sudah 12 bulan. Itu yang tersangka mungkin ya sudah 60-70. Itu baru 1 tahun. Yang tersangka mungkin ya kemarin terakhir 2039 itu tidak mudah. Kami lapor Bapak Presiden, ini adalah yang melanggar gaspol. Jawabannya sederhana, 1 kata, gaspol. Terima kasih Bapak Presiden. Itu sudah dilihat langsung kan tindakan dia. tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu selalu pesan Bapak Presiden. Jadi kita kawal bersama. Nanti ini ada nomor telepon, begitu masuk dari Polda, Polres, sampai Polsek menindaklanjuti. Dan itu kita sudah sepakat. Pak Jaksagung kami sudah sepakat, Pak Kapolri sudah sepakat, TNI, Pak Kapolri sudah sepakat, TNI luar biasa. Bapak Ibu sekalian, perlu aku sampaikan, seluruh capaian ini bukan saya, kita semua. Ada TNI luar biasa, berjibaku di lapangan. Terima kasih, kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya memberikan perhatian pada sektor pertanian. Yang kedua, Pak Kapolri, seluruh kepolisian, seluruh Indonesia, Kapolda, Kapolres, sampai Polsek, kami ucapkan terima kasih. Juga Pak Jaksa Agung,
sampai Kajati, Kajari. Kami ucapkan terima kasih. Ini adalah hasil kerja anak bangsa, bukan saya. Kami hanya punishment tindakan karena ada berita di media. Kami telusuri. Terima kasih teman-teman media. Tolong beritakan ini. Beritakan kritik yang konstruktif. Kami tunggu teman-teman media. Asal satu aku minta, jangan fitnah. Kalau sekali-sekali bolehlah kita saling komunikasi. Tolong, ini keliru. Tapi jangan ada kesengajaan. Ini negara milik bersama. Tidak menutup kemungkinan. Kinerjanya dalam 1 tahun pertama yaitu mengalami pertumbuhan di sektor pertanian sebesar 13,53%. Dari 13,53% tersebut yaitu ada pertumbuhan di lapangan usaha pertanian, kehutanan hingga perikanan. Tidak hanya itu, pada juga pemirsa, tadi Kementerian Pertanian juga menyampaikan kinerja positifnya yang lain, yaitu juga tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani dan juga perdagangan pada sektor pertanian, yaitu menyerap juga tenaga kerja, yang mana dari penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian ini mencapai 26,75% tenaga kerja nasional atau sekitar 38,99 orang yang telah diserap tenaga kerjanya dari sektor pertanian. Selain itu juga momentum positif turut terlihat dari kinerja perdagangan dan juga investasi di sektor pertanian. Dan perlu saya sampaikan juga pada juga pemirsa, dari Kementerian Pertanian juga menargetkan pada tahun 2025 ini sektor pertanian khususnya di bidang pangan ini tidak akan melakukan impor, baik itu impor beras, impor gula dan juga impor dari garam. Dan tidak hanya itu, dari Kementerian Pertanian tadi juga menjelaskan bahwa target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini pada tahun 2028, namun sudah terlihat di tahun 2025 ini karena dari sektor pertanian dan juga sektor pangan ini telah mencapai target di tahun pertama. Tidak hanya itu, jika kita ulas kembali capaian-capaian kinerja dari Kementerian Pertanian selain dari sektor beras dan juga sektor pangan lainnya, Kementerian Pertanian juga telah melakukan berbagai macam sidak seperti halnya sidak dari minyak, yang mana dari Kementerian Pertanian telah melakukan sidak untuk minyak di harga eceran tertinggi ini akan di stop distribusinya, baik itu distributor maupun dari pengecer. Dan selain itu juga di beberapa bulan terakhir dari Kementerian Pertanian juga telah melakukan stop untuk pendistribusian pupuk yang telah menyalahi aturan atau telah menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi. Tentunya dari capaian kinerja dari Kementerian Pertanian ini harus kita apresiasi dan juga kita harapkan ke depan capaian ini terus meningkat. Dari 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini telah membuktikan bahwa swasembada pangan bukan sekedar cita-cita tapi merupakan nyata. Sementara demikian, Repa kembali ke studio. Terima kasih Apriansyah atas laporan Anda langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, dan pemirsa, tampaknya tadi kita sempat ingin mengulas kembali terkait dengan pencapaian dari Kementerian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Kiranya kemudian hal-hal yang sudah terjadi kemarin itu bisa jadi pelajaran serius buat pemerintahan Prabowo Gibran agar lebih tertata, ya, pola komunikasi juga lebih baik. Dan yang terpenting memang sering kali sekarang pejabat itu mereproduksi gagasan-gagasan yang kontroversial. Itu yang saya Bahlil waktu pertama kali LPG itu luar biasa itu. Artinya banyak sekali pejabat yang harusnya membuat keteduhan buat masyarakat justru bikin kegaduhan. Ini kan gimana tata kelola pemerintah ya? Mereka tuh ayah buat kami ya. Saya ini rakyat. Kita dalam konteks itu maka saya harap Pak Presiden mampu membangun orkestrasi politik pemerintahnya lebih baik dengan semua aparatnya, semua jajaran menterinya, agar tadi itu tumbuh keteduhan kami dan itu menumbuhkan kepercayaan kita kepada pemerintah. Trust dari masyarakat rakyat kepada pemerintah
yang menyampaikan itu tidak pas, hingga kemudian publik menilai banyak negatifnya. Ditambah lagi memang kita masih mudahan tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu, ini akan menutup ruang bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga. Nah, saya kira ini ya efeknya jadi cancel out ya, saling tutup. Kemudian yang lain, Mbak, yang perlu diperhatikan dan saya kira ini juga belum banyak dibicarakan oleh berbagai kementerian terkait dengan Gini ratio kita. Nah, Gini ratio kita ini kan masih sangat tinggi, atau indeks ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan provinsi dengan indeks, malah itu DKI Jakarta kurang lebih 0,441 kan. Kemudian hampir seluruh daerah di Jawa itu ya termasuk dalam kategori tinggi. Yang keempat yang juga perlu, ketimpangan antar provinsi, antar daerah, itu Williamson Index. Nah, kalau kita lihat konsentrasi ekonomi kita secara nasional itu belum bergeser dari 20 tahun lalu sampai sekarang ya. Persen kegiatan ekonomi ada di sana. Kemudian kurang lebih 18-20% ada di Sumatera, sehingga Sumatera Jawa ini kurang lebih 80% dari total ekonomi kita. Mendapatkan 200 triliun dana pemerintah, sisa angka tumbuh kan. Ini jangka pendek. Tapi jangka panjangnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya supaya ya kita merujuk nih ke